Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan cerita sedikit tentang Google Forms. Video ini saya buat dalam rangka pengabdian Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo. Sebelum kita buka Google Forms, kita review dulu ya. Apa itu Google Forms? Itu adalah paket aplikasi yang telah disiapkan oleh Google. Ya. Nah, seperti yang kita lihat, banyak dari kita memiliki akun Google. Banyak dari kita mungkin menggunakan smartphone Android. Kita pakai Android, supaya kita bisa men-setup Android-nya, kita pasti membuat akun Google atau Gmail misalkan gitu ya. Nah, dari akun itu ada salah satu fitur yang bisa kita gunakan yang namanya adalah Google Forms. Apa Google Forms? Google Forms digunakan untuk membuat pertanyaan atau forum secara online. Ya. Nah, sifatnya aman, ya. Apa aman? Nggak mungkin bisa dilihat orang isinya. Forum yang sudah diisi oleh responden itu nggak bisa diubah, nggak bisa diotak-atik. Karena yang punya, kalau yang membuat kita ya, berarti yang bisa merubah kita. Ya. Kemudian dia disimpan di cloud. Cloud itu di internet, dalam servernya. Kemudian berikutnya, hasil yang kita dapatkan dari Google Forms itu bisa diakses juga oleh orang-orang lain yang kita izinkan. Nah, dari hasil kuesionernya itu bisa dikelola bareng-bareng, bisa diolah secara bersamaan. Nah, itu disebut sebagai collaboration. Jadi hasil dari forumnya itu nanti bisa kita lihat secara bersamaan. Tidak hanya saya sebagai yang membuat, misalkan juga bisa diakses oleh orang lain. Kemudian nanti kita juga dari Google Form ini kita bisa mendapatkan hasil tabulasi secara langsung. Ya. Kemudian sifatnya gratis, kita tidak perlu mengeluarkan biaya kecuali biaya internet ya, tentunya internet harus kita siapkan. Kemudian dengan menggunakan Google Forms ini dari sisi kebiasaan ya, maka kita tidak menggunakan kertas. Paperless culture, membiasakan bekerja dengan menggunakan internet digital, soft copy, tidak menggunakan kertas. Dampaknya apa? Tentu saja dengan mengurangi penggunaan kertas nanti akan mengurangi polusi yang terjadi di dunia. Oke. Buat apa saja Google Forms? Ya, nanti sebelum kita lanjut ke bagaimana menggunakan Google Forms ya. Google Forms bisa kita gunakan buat saja. Satu, buat survei, feedback atau pengumpulan data. Misalkan kita sudah menjalankan sebuah kelas, kemudian kita ingin mendapatkan feedback dari siswa tentang kelas kita ya. Misalkan tentang materinya, mereka paham atau tidak, tentang bagaimana cara mengajar kita, mereka suka atau tidak, mungkin apa yang dia suka dari kita, apa yang tidak suka dari kita, misalkan, dan sebagainya. Misalkan feedback juga bisa kita berikan ke orang tua, misalkan dari sisi orang tua, bagaimana pendapat orang tua terhadap proses pembelajaran putra putrinya, misalkan seperti itu. Atau mungkin survei untuk pengumpulan data ya, misalkan kita punya siswa, kemudian kita mau tanya kira-kira menurut Anda model belajar yang paling sesuai menurut Anda itu seperti apa. Kita kasih pilihan, misalkan ada 3 pilihan, misalkan ketemu di kelas, diskusi online, atau tugas saja, misalkan seperti itu, pengumpulan data atau untuk keperluan yang lain. Kemudian selanjutnya Google Form juga bisa kita gunakan untuk kuis online. Kuis online itu kita beri pertanyaan, mereka menjawab melalui Google Forms itu. Ya. Karena di situ ada beberapa model pertanyaan yang bisa kita berikan. Bisa multiple choice, bisa multiple response, kemudian bisa essay, begitu ya. Bisa juga memberikan jawaban dalam bentuk file. Namun memang ada salah satu kekurangan ya dari Google Forms ini sampai saat ini. Sejauh yang saya tahu, Google Form belum bisa menerima inputan equation ya, atau formula matematika. Jadi kalau soalnya itu dalam bentuk formula matematika mungkin akan sulit.
model-model soal yang dimungkinkan dengan menggunakan Google Form ini yang paling gampang ya multiple choice atau essay. Kemudian Google Forms juga bisa kita gunakan untuk registrasi. Misalkan kita mau mengadakan acara jalan-jalan misalkan ya, siapa yang mau ikut akan isi form kuesioner ini Google Form. Nah, itu bisa kita gunakan untuk registrasi sebuah acara seminar online misalkan atau webinar misalkan. Oke, siapa yang mau ikut acaranya tanggal sekian jam sekian, silakan isi datanya di Google Form ya. Jadi kita punya data-data pesertanya. Nah, yang lain bisa kita gunakan untuk absensi secara online ya. Kalau misalkan kita ada kuliah di kelas misalkan ya, bisa di kelas secara langsung, kemudian nanti kita kasih links, ayo anak-anak absennya di sini ya, nanti di links itu ada password yang harus dia masukkan, kita informasikan sebelumnya, dia masukkan password, kemudian dia masukkan nama, name, nama mata kuliah, selesai sudah. Hanya dia akan tercatat di situ, atau tercatat hadir gitu ya. Itu absensi secara online. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencatat secara manual. Oke, kita lanjutkan. Untuk memulai Google Forms, kita harus masuk ke akun Google. Paling gampang kita membuka alamat emailnya Google. Oke, kita zoom di sini. Seperti kita tahu, alamat Google itu adalah kita bisa masuk di mail.google.com. Paling gampang masuk aja di sini ya. Kemudian kalau kita belum login, kita akan dimintain alamat email kita. Sebagai contoh, saya pakai email saya seperti ini. Kemudian saya klik next, kemudian saya masukkan password, kemudian saya klik next. Kita akan masuk ke akun email Google. Nah, di sebelah kanan di sini ada pilihan yang titik-titik ini ya. Di sini adalah pilihan untuk menampilkan berbagai macam aplikasi Google yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, untuk form itu ada di dalam Drive. Ya, bisa langsung masuk ke Drive dulu. Ya. Di sebelah kiri atas itu ada plus new. Kita klik saja plus seperti ini. Kemudian bagian bawah itu ada beberapa pilihan ya. Ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Ini kalau kita mau membuat dokumen, sheet dan slide. Sementara di bagian more di situ ada pilihan baru yang namanya Google Forms. Ya, sudah. Ini tampilan untuk membuat Google Forms. Dalam contoh berikut, saya akan membuat form singkat untuk kita bagikan ke siswa. Kemudian nanti siswa diminta untuk mengisikan aktivitas hariannya dia. Ya. Oke, pertama-tama bagian atas ini judul formnya. Ya. Sebagai contoh di sini blog aktivitas harian. Ya, namanya formnya seperti ini. Di sini ada form description, ini adalah deskripsi penjelasan gitu ya. Kita bisa menjelaskan detail, digunakan untuk mendata kegiatan siswa. Data harus diinputkan secara benar. Selesai. Ya, sudah. Kemudian selanjutnya di bagian pertanyaan. Ya, ini adalah pertanyaan. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita tanyakan dalam Google Form tadi. Ya. Nah, bagian pertanyaan ini bisa kita bagi dalam beberapa bagian atau section. Di sini ada keterangan section ya. Ya. Jika kita membuat ini pertama kali otomatis dia section 1. Nanti kalau kita mau menambah di sini section otomatis terbentuk lagi di sini bawahnya section 2. Di sini ada keterangannya ya. Section 1, ada section 2. Dan kemudian di sini juga ada keterangannya. Jadi setelah section 1 selesai, dia akan berlanjut ke section berapa? Ke section 2. Ya, ini belum ada judulnya. Ya. Oke.
Sebagai contoh, bagian section 1 ini saya akan meminta mereka untuk memasukkan informasi nama dan NIM. Nama, karena nama itu adalah bukan isian ya, di sini ada pilihannya short answer, paragraph, multiple choice, check box, file upload, linear scale, multiple grid, grid, tanggal dan ya. Maka karena nama itu ya isian, saya pakai short answer nama. Saya klik required, jadi dia wajib diisi. Selanjutnya saya minta mengisikan name. Ya, di sini juga sama, short answer wajib diisi. Ya, di sini ada pilihan copy. Kita ingin mengcopy ke pertanyaan berikutnya. Terus kalau kita ingin melakukan penghapusan, begitu ya. Kemudian di sini ada respon validation. Kalau kita memvalidasi gitu ya, memvalidasi artinya misalkan nih nama tadi sudah kita tentukan harus diisi. Terus misalkan ya panjang nama tidak boleh kurang dari minimum karakter count, tidak boleh kurang dari 10, 5 misalkan, maksudnya supaya namanya ini tadi name ya, maksudnya supaya namanya nggak sembarangan begitu ya, misalkan ya kita pakai respon validation, panjangnya tidak boleh kurang dari minimum karakter 5 ya, kemudian harus nama lengkap misalkan seperti itu. Jadi misalkan kalau mau dicoba, ini kita bisa langsung review begitu ya. Nama, kalau dia ngisi cuma Adi gini, nama harus lengkap. Nah, kalau ditulis Adi Wijaya, ya dia nggak ada error. Kemudian name, error required itu harus diisi gitu ya. Kalau nggak diisi dia nggak mau di next. Ya, kalau kita isi gini-gini, dia baru mau next, masuk ke section berikutnya. Nah, contoh. Bisa tutup untuk yang preview tadi. Selanjutnya setelah masukkan nama, section kedua kegiatan Anda. Nah, ceritakan kegiatan Anda di ini. Oke, di sini ada pertanyaan tanggal misalkan ya, disuruh masukkan tanggal, ini date. Kemudian berikutnya adalah aktivitas. Kemudian di sini paragraf. Oke. Di sini kita pastikan harus terisi, aktivitas di sini juga harus terisi. Ya. Nanti dia setelah mengisikan ini, kemudian dia mengisikan. Oke, misalkan selanjutnya section baru lagi berkaitan dengan sholat misalkan, aktivitas ibadah misalkan kita memberikan pertanyaan aktivitas ibadah. Di sini pakai dari sholat, kita pakai box gitu ya. Sholat yang dilaksanakan berjamaah misalkan ya, kita isikan mulai subuh, zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Ya, misalkan seperti ini, dan dia harus mengisi salah satu, maka nanti dia harus mengisi ya. Ini contoh tampilannya seperti ini. Nama misalkan Adi Wijaya tadi. Kemudian name-nya
12, next, baru dia baru bisa masuk next. Berapa isi misalkan ya, ini ada keluhan misalkan tanggal 30. Oke, aktivitasnya aja lanjut pertanyaan seperti ini. Nah, kalau yang dilaksanakan jamaah yang mana, dia bisa centang-centang. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Berarti karena harus ada yang dipilih, berarti harus ada yang dipilih. Misalkan begini, kemudian submit, selesai. Nah, selanjutnya kita ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi pertanyaannya lengkap ya, waktu apa. Kalau kita ingin memberikan pertanyaan yang lain dengan model yang lain, ya, saya sarankan membuat section baru ya. Jadi tidak digabungkan dengan section yang sudah ada, ya, tidak bercampur ya. Intinya supaya fokus. Selanjutnya, semoga bisa memberikan gambaran tadi ya. Selanjutnya hal lain yang bisa kita lakukan di sini ada pilihan warna. Ya, warna kita bisa menyesuaikan, bahkan kita juga bisa membuat warna sendiri dari pilihan yang sudah ada misalkan ya. Gitu. Kemudian ini tema ya, tema background bisa kita sesuaikan. Kemudian jenis huruf juga bisa kita sesuaikan ya. Kemudian satu lagi ada reader itu yang di atas ini ya, ini juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Readernya ini kebetulan sudah ada contoh yang bisa kita gunakan, namun kalau kita mau menggunakan gambar kita sendiri, kita juga bisa melakukan upload. Ini foto, kalau kita sudah punya foto yang diupload di sistem di drive kita, upload kalau kita mau upload foto yang sudah ada di komputer. Kemudian untuk tema, ini yang sudah disediakan ya, kita bisa mengambil beberapa tema yang sudah disediakan oleh Google ya. Misalkan for temanya berarti untuk anak-anak ya. Kalau berarti temanya untuk pesta begitu ya, wedding, pernikahan, night out, ini keluar malam gitu ya. Kemudian ya ini ada cafe, food and dining, otomatis makanan ya, temanya tema makanan. Oke, ini saya ambil contoh aja seperti ini ya. Nah, di sini nanti ada headernya, kita bisa lihat hasilnya. Ini masih di load ya, nggak keluar ya. Kita bisa lihat di review kalau saya. Nah, headernya seperti ini ya. Selanjutnya ada lagi yang bisa kita ubah-ubah ya. Kita bisa klik setting di sini ya. Kalau kita ingin mereka memasukkan email atau memastikan bahwa yang itu cuma sekali begitu ya, maka dia harus login gitu ya, yang ini ya. Maka kita bisa klik di sini ya. Requires sign in, berarti dia harus login ke Google, lalu dia bisa mengisi Google Form ini kita centang ya. Tapi kalau misalkan tidak perlu ya nggak usah. Kemudian kalau kita memerlukan dia harus masukkan email ya, ini kita centang ya. Kalau nggak usah. Kemudian apakah mereka boleh mengedit, ini bisa kita centang. Apakah mereka boleh melihat hasil, ini bisa kita centang. Kalau enggak. Kemudian dari sisi penyajian, itu ada progress bar enggak ya, bisa kita centang. Nanti ada progress barnya 1, 2, 3 begitu ya. Kemudian yang tengah ini pertanyaannya diacak enggak, ini enggak usah kita centang ya untuk yang contoh ini. Kalau nanti kita buatnya untuk ujian atau quiz, maka kita centang ya, supaya soalnya diacak begitu ya. Kemudian nanti kalau multiple choice itu juga pilihan jawabannya juga bisa diacak begitu ya, tidak harus urut seperti ketika kita membuat ya. Kemudian ada konfirmasi, setelah selesai itu apa konfirmasinya. Misalkan ini defaultnya adalah respon Anda telah disimpan. Ini saya bisa kasih tulisan misalkan terima kasih telah mengisi ya, akan seperti ini ya. Kemudian ini kalau quiz ya,
Kalau quiz maka ada nilainya begitu ya. Ini nggak usah kita hidupkan ya, karena ini dia bukan quiz ya. Selesai, kemudian kita simpan save ya. Kemudian oke, satu lagi di sini ada send. Kalau ini sudah selesai, sudah siap gitu ya, sudah siap untuk kita bagi, kita bisa klik send ya. Nah, sendnya kita bagi, bisa kita bagi dengan menggunakan email. Ini ada alamat emailnya. Bisa juga menggunakan link ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan HTML ya. Ini kalau kita buat program, kemudian program aplikasi web, kemudian itu kita embedkan atau kita masukkan ke dalam aplikasi web kita ya. Secara umum yang sering digunakan itu yang link begitu ya, yang link. Tapi link yang terbentuk biasanya panjang seperti ini ya. Nah, ini kita bisa pendekkan. Ini begitu diklik dia akan menjadi link yang lebih pendek ya. Kalau kita mau lebih pendek lagi atau menggunakan shorten atau pemendek link yang umum yang sering dipakai, kita bisa lanjutkan untuk masuk ke halaman-halaman untuk memendekkan link ya, semacam bit.ly begitu ya, dan sebagainya ya. Nah, ini kalau sudah kita copy begini, maka link ini bisa kita bagikan ke siswa. Nanti siswa mengakses Google Form-nya berdasarkan link ini. Begitu. Tutup ya. Sebagai contoh, saya buka satu browser baru. Jadi linknya dari Google Form sudah saya copy. Ini saya paste, saya enter. Ya. Nah, maka akan masuk di ini seperti ini. Misalkan saya isi Iwan Budiman 002 ya. Tadi ada progress bar begini ya. Next, lanjut. Kemudian oke, misalkan 30.04. Oke, aktivitas belajar ibadah. Oke, next. Kemudian saya isi nih, saya centang ya, submit ya. Kemudian, nah, terima kasih telah mengisi tadi yang sudah, yang ini tadi ya, pesan yang kita siapkan. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa masuk ke dalam respon. Nah, ini respon yang sudah masuk. Kemudian ini tanggal, ini hasil data yang sudah dimasukkan ya. Hasil respon ini kita bisa lihat secara detail per pertanyaan ya, per pertanyaan. Kemudian kita bisa lihat per individual. Kemudian kita juga bisa melihat dalam spreadsheet ya, spreadsheet atau kayak Excel-nya Google begitu ya. Ini tadi belum disimpan ya. Ini harusnya namanya sama, oke. Nah, jelas seperti ini ya. Nah, yang sudah kita buat tadi Google Form-nya tadi sebenarnya disimpan di mana sih? Ini kalau saya tutup ya, sebenarnya dia disimpan di drive kita. Lanjutkan ya. Jadi tadi yang sudah kita buat otomatis ada di drive kita. Ini tadi yang terakhir namanya log aktivitas harian siswa. Ya, di sini juga bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya sama aja ya. Jadi kalau mau membuka Google Form tadi tinggal klik aja, otomatis akan terbuka seperti ini. Nah, misalkan kita sudah tidak ingin menerima respon lagi dari responden, maka kita bisa mematikan. Mematikannya kita tinggal di sini. Nah, nanti ada keterangan seperti ini, not accepting responses. Jadi dia sudah tidak menerima respon lagi dari responden. Saya kira itu sedikit tutorial, sedikit demo tentang Google Forms. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komentar ya. Semoga saya bisa menjawab dan bisa memuaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.